Mendapatkan penghasilan di bisnis 3D printing, bagaimanakah potensinya? Saya akan menceritakan contoh kasus yang saya alami sendiri. Saya memulai jualan produk 3D printing hasil desain saya sendiri sejak sekitar tahun 2017. Produknya berbentuk robot yang memiliki artikulasi pada beberapa bagian badannya, hingga bisa membentuk beberapa pose. Penjualannya tak terlalu bagus, hanya beberapa yang terjual. Mungkin pada saat itu 3D printing belum terlalu populer seperti sekarang ini. Selain itu, saya juga menjual beberapa model pesawat, seperti yang bisa kalian lihat di channel ini. Penjualannya lebih baik dibanding articulated robot tadi. Lalu beberapa bulan yang lalu ada yang menanyakan, apakah saya bisa mencetak model articulated figure yang bernama Dummy 13, sambil si orang tersebut memberikan link model tersebut. Setelah saya cek, model tersebut ternyata cukup populer, dan banyak yang menjual versi cetaknya. Namun karena saat itu si kreator tak mengizinkan penjualan versi cetaknya, saya pun tak berani menjualnya, karena menghargai sebagai sesama kreator. Hingga kemudian setelah beberapa lama saat saya datangi lagi websitenya, ternyata si kreator mengubah keputusannya, dan membolehkan orang menjual hasil printingnya dengan syarat harus mencantumkan namanya, yaitu Lucky 13 Toys, sebagai kreator asli dari model tersebut. Saat itu, saya cek di marketplace lokal sudah ada yang menjual hasil printing Dummy 13 berukuran tinggi 14 cm dengan harga di atas Rp200.000, dan penjualannya sudah di atas 50 pieces. Lumayan juga, saya pikir. Dari hasil mendownload karya orang, dan modal filament yang hanya di bawah Rp10.000, bisa mendapatkan untung bersih di atas Rp200.000. Saya pun memutuskan untuk menjual barang tersebut, karena seperti saya jelaskan tadi, si kreator sudah mengizinkan siapapun untuk menjual hasil cetaknya. Ada beberapa hal yang saya lakukan sebelum menjual figur bernama Dummy 13 tersebut. Saya harus menambahkan beberapa nilai lebih, agar produk yang saya jual bisa bersaing dengan produk sejenis yang dijual di tempat lain. Pertama, kebetulan saya bisa 3D modeling. Saya perbaiki beberapa bagian dari model tersebut agar tampil lebih menarik dan bagian-bagian yang terlalu tipis saya pertebal agar tidak mudah patah. Kedua, saya perbesar ukuran hasil cetaknya. Kalau di tempat lain dijual dengan ukuran 14 cm, saya akan menjualnya dengan ukuran 18 cm. Ketiga, tentu saja saya akan menjual dengan harga yang lebih murah. Kalau di tempat lain dengan ukuran 14 cm dijual dengan harga di atas Rp200.000, saya jual ukuran 18 cm dengan harga di bawah Rp100.000. Dengan harga segitu, margin keuntungan bersihnya setelah dipotong bahan baku, listrik, dan biaya admin dari marketplace, masih cukup besar, di atas Rp50.000 per pieces. Sekitar 2-3 hari sejak saya mulai menjualnya di marketplace, pesanan mulai datang dan meningkat setiap harinya. Mesin printer 3D yang awalnya hanya punya 1 buah, harus saya tambah lagi, dan lagi, hingga akhirnya saya membeli 3 buah printer baru dan 1 buah printer bekas. Jadi total saya punya 5 buah printer. Orderan yang masuk sekitar 4-10 buah figur per harinya. Dan saya harus memenuhi orderan tersebut sendirian, jadi saya harus bisa membagi waktu antara mengurus pengiriman barang, mencetak bagian-bagian figur tersebut dengan 5 printer yang saya miliki, merangkai bagian-bagian yang telah selesai dicetak agar siap kirim, hingga saya bisa mengirimkannya di hari yang sama dan tidak perlu menjadikan barang tersebut sebagai barang pre-order. 5 printer yang ada saya operasionalkan selama 24 jam non-stop untuk memenuhi pesanan yang ada. Dan sampai saat ini saya sudah menjual lebih dari 300 buah figur. Nah, kalian ingat yang saya bilang tadi, ada toko yang menjual figur tersebut dengan harga di atas Rp200.000? Karena saat itu tak ada tempat lain yang menjualnya. Dan saat saya memutuskan untuk ikut menjual produk tersebut, ternyata beberapa orang lain memiliki pemikiran yang sama. Hingga saat saya mulai menjualnya, ternyata di beberapa tempat lain pun mulai menjual Dummy 13 tersebut, bahkan penjualannya bisa terbilang luar biasa, bisa menjual lebih dari 1000 buah dalam waktu beberapa hari. Si Dummy 13 ini, yang bisa di-download secara gratis, kepopulerannya ternyata diendus oleh oligarki oportunis yang PK mencium bau fulus. Hingga akhirnya, muncullah produk Dummy 13 buatan pabrik hasil molding plastik dengan kualitas cetak yang halus, lebih bagus dari hasil 3D printing yang bergaris-garis. Dan tentu saja, harganya pun jauh lebih murah, karena dia adalah produk dari negara penghasil produk murah, yang kalian tahu sendiri negara apakah itu. Ada yang menjualnya di harga Rp19.000.
Produk yang awalnya dijual dengan harga ratusan ribu, kini bisa didapatkan dengan harga 19.000 saja. Lantas bagaimana dengan penjualan dari toko saya sendiri? Bisa ditebak, penjualannya tentu saja menurun drastis. Paling hanya ada satu penjualan perharinya, karena sekarang muncul puluhan tempat yang menjual produk yang sama. Perubahan yang terjadi sangat dinamis, semua terjadi dalam waktu yang singkat. Sebuah momentum yang berhasil dimanfaatkan oleh beberapa orang, termasuk saya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, saya berhasil melipat gandakan 1 buah printer 3D menjadi 5 buah printer 3D. Dan mengeruk keuntungan bersih lebih dari 20 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Bagi saya pribadi yang hanya pedagang perorangan di jagat marketplace yang penuh dengan penjual modal besar, pencapaian tersebut adalah sesuatu yang sangat berarti dan menyenangkan. Lantas, bagaimanakah kelanjutan pengalaman saya dalam menjual barang hasil 3D printing tersebut? Simak ya lanjutannya, agar bisa mendapatkan poin-poin penting yang bisa diambil dalam kisah saya ini. Bagaimanakah cara untuk memulai usaha 3D printing? Bagaimana pula prospek usaha 3D printing ini ke depannya? Semua akan dijelaskan di video-video berikutnya.